Pak Puan, Ya. apa yang menjadi bekal kami, tips untuk bisa menjadi wirausaha muda yang bisa sukses, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akai memang Akai. Di pagi hari ini menjelang siang kita berada di kawasan Damanhuri 7 di wilayah kota Samarinda. Kita ingin mengenalkan salah satu sosok yang berikut ini adalah beliau Bapak Haji Puat Asadin. Sehari-harinya beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana kesehari-harinya beliau, baik itu di kantor maupun di rumah, aktivitas beliau menjelang pensiun. Dan ini beliau betul-betul persiapkan untuk dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Mari kita ikuti perjalanan kami di kawasan Damanhuri 7 di toko Mira yang dikenal oleh masyarakat sekitar sini. Akai memang Akai. Akai. Saat ini kita berada di kawasan Damanhuri 7, yaitu kita melihat dari jalan bahwa ada tulisan toko Almira. Siapa sebenarnya sosok pemilik dari usaha ini? Ternyata beliau adalah Bapak Haji Puat Asadin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak terkenal juga selain bekerja keras, juga melaksanakan sesuatu tuntas. Dari perjalanan Bapak menjadi ASN, dari masa kecil menjadi ASN sampai sebentar lagi memasuki masa pensiun. Nah, sebelumnya itu, apa yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan buku-buku ini, Pak? Ya, jadi memang ini adalah hobi sebenarnya. Ya. Mulai sejak anak-anak ya sampai dengan dewasa ya ini kesenangan saya. Saya nggak punya apa-apa dalam artian materi lah, tapi saya banyak buku. Kemanapun saya pergi, selalu saya pergi yang namanya mengunjungi yang namanya toko buku. Itu kebiasaan saya mulai dulu. Ya. Dan buku ini sebetulnya saya sudah berapa kali pindah, tetapi yang tersisa ya ini. Tersisa Beberapa kali pindah rumah, saya nggak tahu mana-mana buku yang lain. Ya. Di dalam masih banyak juga, itu tidak di apa. Karena memang keinginan saya, kalau saya sudah tidak ada aktivitas kegiatan yang kira-kira terlalu menyita waktu ya, kemudian konsentrasi, saya ingin menulis buku, dan memang itu sudah saya lakukan, tapi memang tidak optimal, jumlahnya belum banyak. Ya. Insya Allah lah nanti kalau misalnya pensiun akan banyak yang akan saya buat. Ya. Sekarang saya sedang menyelesaikan buku yang berjudul perencanaan pembangunan merespon isu-isu yang berkembang. Gitu Sedang Pak ya. saya selesaikan, mudah-mudahan sebelum pensiun lah bisa diselesaikan. Nah, Pak Puan, Ya. sebelum kita ke yang lain, ini buku Bapak mewujudkan visi Anda. Lihatlah apa yang terjadi. Apa maksudnya ini? Jadi begini, kita itu kadang-kadang hidup ini kan hanya sekedar waktu berjalan saja ya. Tidak ada keinginan mau jadi apa begitu kan. Tetapi persoalannya apakah kita bisa merencanakan hidup kita. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya. Memang saya sendiri juga merasakan setelah umur sekian, saya baru merasakan banyak hal sebetulnya bisa saya lakukan andai kata saya merencanakan sejak awal. Nah, jadi beranjak dari situ saya mencoba untuk mengungkapkan sebenarnya kita ini hidup ini untuk apa. Lalu di sana saya juga mengungkapkan bahwa ternyata ada hal-hal yang ingin kita butuhkan, tetapi itu tidak pernah terwujud. Nah, melalui buku ini saya mencoba untuk mengungkap, memberikan semacam motivasi, kemudian juga cara-caranya seperti apa supaya keinginan untuk bisa mewujudkan mimpi kita itu bisa lebih optimal. Ya, misalnya contoh lah, kita ingin jadi apa sih? Mau jadi pengusaha. Ya. Kalau mau jadi pengusaha, mestinya kan harus ada langkah-langkah awalnya. Ya, sebagai contoh saja, saya melakukan toko kecil saya itu, saya sudah menyiapkan 10 tahun yang lalu. Saya sudah mencoba berbagai macam kegiatan-kegiatan. Ya, akhirnya saya baru ketemu bahwa ini agak lumayan, dan itu saya coba untuk makan. Nah, jadi ada hal-hal yang sebetulnya saya tidak tahu, sehingga saya istilahnya tuh trial and error saja. Jadi mencobanya itu, kalau benar ya teruskan, kalau salah ya tidak. Padahal itu sebenarnya bisa dipelajari dan itu bisa dikembangkan secara baik. Andai kata ini memang saya rencanakan dari awal, mungkin barangkali lebih besar daripada yang ada sekarang. Tapi Dan satu, nampaknya juga Bapak melatih anak-anak
sini Pak ya untuk Ya. berwirausaha? Ya, jadi memang begini ya, kita ini kan sebetulnya masyarakat kita ya, di dalam melaksanakan kegiatan usaha itu bukan karena rencana, tetapi karena tidak ada alternatif. Nah ini sayangnya. Nah makanya supaya ini bisa berkembang, apa yang harus diketahui? Paling tidak pengetahuan tentang kewirausahaan, ya kan? Supaya bisa berwirausaha seperti apa? Harus punya semangat, ya. Harus punya keinginan yang jelas. Dan satu hal ya, kebiasaan masyarakat Indonesia ini. Apa-apa tuh pengennya mau cepat. Padahal ini mestinya ada tahapan-tahapan, ya. Ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini bisa cepat, bisa lambat. Nah, cepat kalau kita mau belajar, dalam arti misalnya contoh lah, wirausaha ini harus bergabung, harus cari komunitas, Ya. belajar dari kiri kanan kita, apa yang terjadi. Terus kalau usaha seperti ini bagaimana? Apa yang paling menarik? Ya kan begitu. Ya. Kemudian Nah, Pak, apa pesan Bapak kepada generasi muda? ya, pesan saya ya, kita ini kan sekarang hidup di zaman yang sifatnya itu terus berubah ya, kita tidak bisa memprediksi seperti apa ke depan itu. Oleh karena itu kita juga harus membiasakan diri bahwa kita tidak bisa yang namanya linear, naik pelan-pelan kan begitu kan. Ya. Tapi ini situasinya ini kadang-kadang bisa langsung jatuh, bisa naik. Nah artinya apa? Kita harus bisa membiasakan dengan kondisi lingkungan yang terus berubah ya. Kondisi yang berubah dalam artian linear, dalam artian yang patah, dalam artian yang meningkat tajam. Sebagai contoh saja COVID siapa yang bisa memprediksi? Tidak ada yang bisa memprediksi. Ya. Tapi ternyata terjadi. Nah lalu bagaimana menghadapi seperti ini? Nah supaya kita bisa lebih terampil dalam menghadapi situasi yang seperti ini ya, terutama anak-anak saya, adik-adik saya ya yang masih muda-muda ini membiasakan mempelajari kondisi situasi lingkungan dan harus bagaimana seperti harusnya mengantisipasi. Ya, misalnya contoh COVID-19 ini kan adalah situasi yang kita tidak bisa prediksi tapi terjadi, kan begitu. Ya. Nah, kemudian kita mengalaminya. Sebagai contoh kami di pemerintahan pada saat ini bagaimana melakukan 3 langkah. Pertama, bukan mempertahankan. Yang pertama adalah mencegah jangan sampai pelaku usaha ini terkontaminasi, tertular ya, terpapar. Kemudian yang kedua, kami juga harus bagaimana agar usahanya bertahan begitu. Walaupun situasinya nggak ada pembeli kan, harus bayar karyawan segala macam. Artinya kita harus kasihkan bantuan, subsidi kan begitu. Ya. Nah kemudian tugas kami yang berikutnya setelah selesai ini itu harus bagaimana merecovery, harus mereka ini naik, ya. Artinya itu mereka harus mandiri. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah bagaimana cara bertahan, kemudian bagaimana cara berkembang ke depan kan gitu. Ya, Pak. Nah, bagi anak-anak muda, mengapa saya katakan tadi harus selalu membiasakan dengan situasi yang tidak selalu biasa. Ya. Nah, ini memang harus banyak mencari informasi, mencari strategi bagaimana cara harus melakukan tindakan-tindakan yang strategis kan begitu. Ya. Nah, tapi kita kadang-kadang kalau begitu tertimpa begini langsung nyerah, lalu mundur, jatuh, nggak pernah bangkit lagi. Ini Kita harus maju. Ya, Kita harus maju. ya. Nah ini buku saya sebenarnya arahnya ke situ. Ya, ke jadi bagaimana kita? Karena kalau kita punya rencana, tentu saja kita punya cara-cara untuk mengatasi kalau ada hal-hal yang menimpa kita. Ya, ada strategi. Kalau seperti ini menghadapi, apa yang harus kita lakukan lagi? Apa yang harus kita lakukan lagi? Baik, baik. Itulah tadi sekelumit apa yang dikatakan Pak Fuad Asadin untuk bekal generasi kita untuk bagaimana sebenarnya kita bisa bertahan dan bisa selalu berada di posisi yang stabil. Stabil. Ya, ikuti perjalanan kami melihat bagaimana aktivitas Pak Fuad Asadin. Akai, memang Akai. Pak Fuad, Ya. bermain musik semacam ini sering Bapak lakukan ketika waktu kapan, Pak? Jadi begini ya, saya itu punya prinsip apa-apa tuh mestinya kita harus tahu lah, tetapi tidak mesti harus ahli kan begitu.
Mengapa seperti itu? Karena pengalaman hidup menunjukkan bahwa kita itu tidak selalu dituntut bidang keahlian kita. Misalnya contoh saya seorang ahli pertanian, kan tidak mesti saya harus terus di mana-mana membawa pengetahuan ahli pertanian kan. Tapi terkadang-kadang saya bertempat di tempat yang misalnya orang mendiskusikan tentang wirausaha. Nah, berarti saya juga harus tahu usaha kan. Nah, kalau terkait dengan musik, ini yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita melatih ya perasaan kita sebetulnya, kepekaan kita terhadap kondisi lingkungan, karena di situ akan melatih tenggang rasa, empati, simpati itu dilatih. Kalau tidak dilatih itu membuat kita menjadi bilang orang nggak punya perasaan. Jadi ini ada hubungannya dengan dengan responsif kita, respon kita terhadap lingkungan, dan itu ternyata sangat membantu. Saya tidak begitu terlalu ahli ini, tetapi bisa memainkan. Ya sekedar-kedaran bisa lah. Itu saja sebetulnya. Kakak ini satu-satunya toko yang menjual pernak-pernik bayi juga Pak ya? Ya, di situ. Kenapa Pak? Sebenarnya kami tidak hanya jual keperluan bayi, tapi juga keperluan yang lain kayak alat tulis menulis ya, stasioner itu. Semualah kita coba untuk Sejak kapan Pak memulai ini Pak? Memulainya sejak kapan? Ini kan sebetulnya saya ini kan hanya pemodal saja. Ya. Yang membuat ini kan ibunya nih. Oh, ibu. Istri saya. Jadi istri saya yang banyak membuat ini, dia yang mengurusi, dia juga mencari penjual, dia juga menjual ya bersama-sama beberapa karyawan dan juga ya. Dalam kondisi Covid seperti ini Pak, adakah penurunan omset? Kalau toko saya ini kebetulan ya mungkin barangkali memang dari dulu ini kan baru dibuka nih, kira-kira 6 bulan yang lalu lah. Iya. Memang saya belum melihat ada pengaruh, kayaknya biasa-biasa saja begitu. Ya. Atau Nah Pak, ini ada jualan buku-buku. Nah dalam kondisi saat ini kan Covid, anak-anak kan belajarnya lewat online. Bagaimana Pak penjualan untuk Nah ini yang jadi masalah, ini memang salah satu dampaknya akibat daripada Covid, tidak ada aktivitas kegiatan belajar ya. Entah sekali. Dulu waktu sebelum Covid masih ada yang beli. Tapi sekarang ini agak kurang. Ini tadinya di sana toko ini kita pindah sebelah sana Pak ya. Jadi di sana tidak kita aktifkan. Yang di sebelah juga memang ya dari dulu disewa orang kan. Ya, ini ya usaha kita lah bagaimana caranya bisa tahan ya. Saya kira tapi sebenarnya kalau memang kita mau membuka lapangan kerja yang begitu banyak, kita memang harus mengembangkan wirausaha ya. Wirausaha ini bukan pekerjaan yang sambilan tapi ini sebenarnya bisa dijadikan utama. Dengan catatan kalau kita memang mau serius ya, mempelajari secara baik, mengetahui secara persis di mana kita harus membeli, kapan kita harus meminjam, ya, kapan harus mengembalikan. Ini saya kira hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas. Sekali lagi bahwa melakukan wirausaha bukan pekerjaan sampingan kalau memang ingin berhasil. Ya, jadikan itu pekerjaan utama, tetapi sekali lagi harus dengan perhitungan, dengan belajar yang baik. Ya, ada manajemen juga berarti di sana Pak ya? Harusnya. Ya. Pak, sejak kapan Bapak memulai pemikiran seperti ini Pak? Walau katanya mengalir aja kata Bapak tadi Pak. Ya. Sebenarnya saya dari awal memang makanya bekerja sebagai pegawai negeri itu sepenuhnya bagi saya itu merupakan pengabdian ya. Kalau saya cari uang saya tidak di situ. Ya ini hanya sekedar bisa bertahan saja. Kalau saya cari uang untuk ya di sini nih. Jadi ini sudah saya mulai sejak pertama kali saya jadi calon pegawai negeri. Ya, itu waktu itu istri saya berjualnya hanya sebatas pada pakaian-pakaian yang di dalam tadi. Banyak sekali jual jilbab, pakaian, jual macam-macam, sudah berpuluh-puluh sekali berganti. Baru yang terakhir ini saya bisa rumah tangga Pak ya. Ya, ini juga alat peralatan rumah tangga semua kita coba untuk jual. Jadi ini memang modalnya ya bertahap kan begitu. Jadi sejak lama sekali Pak saya coba. Pak, Bapak ASN tapi juga ada jual wirausaha. Siapa anak-anak Bapak yang mau ikuti? Nah, ini memang saya harus melatih ya. Ini sekarang juga saya latih, kalau malam itu kalau nggak ada karyawan itu anak saya yang jaga. Jadi ya dia sambil jaga, juga sambil belajar ya. Kemudian memang kebetulan anak saya ini kelihatannya lebih tertarik menjadi wirausaha daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Memang yang paling mudah, paling terbuka dan paling mungkin untuk kita berkembang wirausaha ini sebetulnya. Jadi saya mencoba untuk mendorong itu ya. Supaya kita juga tidak harus mesti terbuka dengan
bukan terbuka, tidak terlalu terfokus dengan mencari melamar pekerjaan di tempat lain, dan juga mungkin barangkali juga terbatas begitu. Kalau ini kan pasti otomatis kan saya sudah punya pekerjaan, hanya masalahnya saya bisa memajukan saya enggak, kan gitu aja. Nah, supaya bisa luas gimana? Harus punya jaringan, harus bisa memanfaatkan internet secara optimal, harus kita promosikan, ya kan begitu. Dengan harga yang mungkin barangkali ya kita lihat orang jual berapa, kayak kita jual berapa ini supaya bisa bersaing kan gitu. Sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kondisi barangnya. Tapi untuk membeli barang-barang ini tetap ada produsen di Samarinda. Ada yang datang, Ya, ada juga kita mencari secara langsung. Tidak hanya di Samarinda, kita mencari sampai ke Surabaya, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke mana. Yang kira-kira kita bisa, itu kita jadian kita. Berarti Pak ya, dengan adanya bandara di Samarinda ini juga membuka akses untuk Sangat connecting berpengaruh. kita Pak ya? Sangat berpengaruh, karena selama ini saya untuk menyelesaikan hal seperti ini, saya harus ke Balikpapan. Itu minimal saya harus habis waktu itu sehari itu 8 jam. Sekarang dengan adanya bandaranya otomatis bisa semakin cepat, ya. Jadi ini memang akan saya perkirakan Samarinda akan semakin berkembang dengan adanya bandara, termasuk juga pelabuhan-pelabuhan kita ya. Pelabuhan Balikpapan kan sudah ada rekor, dengan jalan tol itu semakin mempercepat proses perkembangan daerah kita. Papua, Ya. apa yang menjadi bekal kami, tips untuk bisa menjadi wirausaha muda yang bisa sukses Pak? Nah, jadi begini ya. Kan kita ini sebetulnya sekali lagi saya mengatakan bahwa kadang-kadang kita ini hidup ini terlalu apa adanya. Itulah mengapa saya menyebabkan membuat buku ini. Jadi artinya kalau memang kita punya keinginan sesuatu, cobalah bagaimana caranya kita membuat langkah-langkah ke depan gitu, ya. Dan ini tentu saja harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai, terutama dengan memilih apa yang menjadi kesenangan kita. Jadi lakukan sesuatu yang menurut kesenangan kita, itu utamakan dulu. Hobi kita ada di mana? Misalnya katakanlah kita hobi di olahraga. Coba dipikirkan di olahraga ini bisa jadi apa nih kita? Itu akan lebih baik daripada saya memaksa, ya. Daripada saya memaksa seorang yang tertarik dalam bidang olahraga, dia harus menjadi kegiatan di bidang yang lain. Biasanya tidak begitu berkembang karena dia tidak terlalu interest. Orang ya sebagian besar menghabiskan waktunya itu adalah di hobinya. Oleh karena itu hobi itu kalau misalnya dijadikan sesuatu yang memberikan income bagi dirinya, itu merupakan sesuatu yang dia bekerja tuh sambil dengan enjoy, dengan kesenangan dan sekaligus mendapat duit. Ini luar biasa. Dan dia bisa menjadi sangat profesional di sana itu. Nah ini penting ini ya. Itu, Pak, ya. Kalau saya dari dulu memang saya kan sudah mengatakan tadi hobi saya itu adalah membaca. Niat saya ingin menulis itu pasti sudah, karena memang orang tua saya dulu adalah wartawan kan. Wartawan ya. Jadi ini turun menurun. Tetapi rupanya dari membaca ini itu terus berkembang. Saya mengatakan tadi itu orang tidak harus membatasi pengetahuan pada satu sektor saja. Tapi dia harus tahu walaupun tidak mesti ahli. Mengapa itu tahu? Supaya nanti ketika dia menghadapi masalah, dia bisa menjawab, dia bisa mencari solusinya karena dia pernah tahu dari pengalaman yang pernah dia alami. Dan belajar itu sekali lagi tidak mesti harus buku, tapi belajar itu adalah bagaimana bergaul, bagaimana berkomunikasi, bagaimana aktif dalam kegiatan-kegiatan keseharian, bagaimana kita terlibat dengan masyarakat secara luas. Ini penting ya, supaya kita mengetahui bahwa ini nanti kalau misalnya suatu saat kita menghadapi masalah yang sama, kita bisa memecahkan. Dan satu hal yang saya ingatkan tuh ada ya, yang muda ini. Ingat, yang paling berhasil itu dalam hidupnya adalah para mahasiswa yang selalu aktif dalam kegiatan sosial. Buktikan kalau nggak percaya. Nah, mengapa seperti itu? Karena dia sudah belajar, melatih bagaimana cara menghadapi hidup ketika nanti selesai. Ya, jadi itu adalah hal yang positif menurut saya. Ya. Kita perlu salam dulu Pak. Ya. Pak Fuad, Akai. Akai memang Akai. Akai. Nah, jadi saya sudah cerita di awal tadi bahwa kegiatan ini kan sudah memang kami lakukan lama ya. Jadi ini bukan hal yang baru dan terus saja berlanjut. Ya tentu saja kami berharap nanti pada suatu saat ya, kalau misalnya pensiun ya kegiatan ini bisa menunjang kegiatan kita lah ya, untuk membesarkan anak-anak, sekaligus juga mungkin barangkali ini sebagai usaha anak-anak untuk bisa melanjutkan kan gitu. Nah jadi tapi sekali lagi ini adalah ditangani oleh istri saya. Saya ini kan hanya sekedar menggagas, memberikan ide-ide, tetapi bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara mencari penjual segala macam itu ya istri saya. Apa Bu yang bisa kita petik dari ide Bapak tadi dan Ibu melanjutkan untuk
bisa sukses seperti ini? Saya tuh dari dulu memang suka senang usaha sendiri apa-apa, nggak mau bergantung dengan walaupun suami saya pegawai negeri kan, saya tetap kepengen usaha sendiri, cari hasil sendiri gitu kan. Ya dari situ saya jadi kepengen ya apa aja saya lakukan, yang penting dari untuk enggak, sebetulnya usaha ini enggak ini aja, saya udah berkali-kali usaha ya macam-macam kan. Tapi ya semuanya ada yang gagal, biasa kan? Biasa. Ada yang gagal, ada yang yang mudah-mudahan yang terakhir ini bisa motivasi sukses. Apa buat ibu dan anak-anak bisa meneruskan apa yang ide Bapak lakukan, Bu? Sebetulnya kemarin itu karena kan saya berpikir gini, bapaknya suatu saat nanti kan pasti tidak jadi pegawai negeri lagi, pensiun gitu ya sudah kan pasti gitu. Ya otomatis kan mungkin bapak nanti di rumah yang biasanya sibuk nanti tiba-tiba tidak ada kegiatan apa-apa. Ya saya seperti ini biar nanti tidak terlalu istilahnya orang Jawa itu jelek gitu loh, habis sibuk tiba-tiba tidak ada kerjaan. Ini walaupun pekerjaannya tidak terlalu sibuk betul, tapi ya lumayan lah bisa menggantikan yang kemarin sibuk betul kan. Dan anak-anak juga aktif membantu, Bu, ya? Iya, anak-anak saya pasti sudah pasti bantu. Apalagi kalau saya ini kan saya cuma tidak ada yang bantu, saya paling keluarga aja ini. Makasih Ibu, Bapak terima kasih. Akai, sahabat Akai, itulah tadi disampaikan Ibu Naning atau Ibu Puan Asadin yang tadi juga memberikan motivasi kepada remaja putri khususnya, bahwa tidak harus berdiam diri tapi juga harus memiliki inovasi dan langkah-langkah. Kita banyak belajar dari Pak Puan Asadin tentang apa yang menjadi wujud sebagai visi kita untuk terus meneruskan perjuangan dalam kehidupan ini. Akai, memang Akai. Puat, sahabat Akai pengen tahu karena Bapak juga ahli di bidang pertanian. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan informasi kepada sahabat Akai untuk kita juga harus mengenal tentang alam, mengenal tentang lingkungan, dan mengenal tentang pertanian, Pak? Ya, jadi Kaltim merupakan salah satu provinsi yang sampai hari ini belum mampu memenuhi sepenuhnya kebutuhan pangan ya. Dan saya pada saat menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan pernah menggagas bagaimana caranya Kaltim ini supaya bisa mandiri. Tetapi saya melihat ada hal yang lebih penting ya, daripada kita lebih memfokuskan kepada kemandirian tanaman beras, padi ya. Saya melihat padi mungkin barangkali memang prioritas, tapi untuk daerah-daerah tertentu saja. Tapi saya menyarankan kalau memang Kaltim mau mandiri itu buah. Mengapa buah? Karena memang buah ini menurut saya Kaltim sangat potensial. Ya, tanahnya itu bukan tanah untuk tanaman padi, tetapi hortikultura. Hortikultura kan macam-macam tuh, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ya, ada tanaman hias, dan itu Kaltim sangat potensial. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau misalnya ingin kita mengoptimalkan tanaman pertanian, kita harus lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan, jangan beras. Beras mungkin barangkali fokuskanlah kepada daerah-daerah yang memang potensial. Misalnya contoh kayak PPU. Itu ada sebagian daerahnya yang potensial dan pengairannya juga ada di sana itu. Lalu Kukar juga bagus karena Kukar juga punya lokasi luas tanahnya dan ini potensial. Termasuk daerah-daerah Kutai Timur ya. Dan yang paling besar itu saya melihat itu adalah Kutai Barat yang belum tereksploitasi secara baik. Nah, pesan saya, kalau memang Kaltim ingin mengembangkan pertanian yang bagus, fokuskan pada kegiatan-kegiatan non beras, ya, beras pada daerah-daerah tertentu saja, biar kita beli lebih bagus. Karena apa? Kita bisa lebih fokus menanamkan hortikultura, ya. Mengapa hortikultura? Karena tanahnya memadai dan iklimnya memungkinkan. Itulah sebabnya mengapa kita berhasil di bidang perkebunan kayak kelapa sawit. Karena kita tidak fokus pada beras. Kenapa sawit? Karena memang potensial dan memang itu mendukung dari sisi lingkungan. Nah, itu pesan saya kira-kira Pak Rudi. Baik. Itulah tadi kita banyak informasi yang kita dapatkan baik bidang perdagangan
bidang pertanian, perkebunan, hingga hal-hal yang lain. Termasuk Pak Fuad juga motivasi untuk kita bidang lain dan bermain musik. Ya, Akai memang Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akai memang Akai. Itulah tadi perjalanan kami bersama inspirator-inspirator lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan kepada sahabat Akai semua dimanapun berada, untuk bisa melihat sosok-sosok yang bisa memberikan inspirasi untuk kita bisa bertahan dalam hidup ini, untuk terus berkarya dan berinovasi. Inilah salah satunya yang dijaga oleh Pak Fuad Asadiq, yaitu toko pertokoan yang sangat mungil, cantik ini, dan juga mendapat peminat yang begitu besar. Pada 15 hingga 20 tahun yang lalu memang kawasan ini susah dibayangkan orang bisa berjaya seperti ini. Tetapi karena seorang inspirator, Pak Fuad Asadiq, inilah bisa berkembang dan sekarang bisa memukau ekonomi di sekitar kawasan ini, kota Samarinda khususnya. Ya, itu dari Almaria Baby Shop ya. Kami melaporkan, dan Akai memang Akai.